Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umroh Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungguh makin tak terkejar jumlah pertanyaan, bukan berkurang tetapi semakin banyak. Ya tidak apa-apa, asal yang bertanya juga sabar nunggu, karena saya semakin tidak mampu untuk menjawab secara langsung. Ada yang ini pasti bukan santri KSS ini. Ustadz, kan mestinya kita semuanya patuh pada pemerintah, pada ulil amri. Kenapa ada yang berhari raya Jumat? Ya, memang begitu. Sekali lagi saya ingin menjelaskan supaya kita semuanya nyaman dalam perbedaan. Tidak perlu mengecam yang tidak sama. Semua boleh merasa benar, berhak merasa benar, dan semua ingin selamat dunia akhirat. Ya. Jadi begini, saya terangkan agak leluasa supaya penjenengan juga nanti menghadapi Idul Adha juga bisa bersikap syukur, bisa menjelaskan. Begini, gampangnya begini. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ukuran derajat-derajat berapa. Yang jelas bisa melihat itu tanggal 1. Setelah alat astronomi, ya, alat ilmu falak itu makin canggih, diketahuilah bahwa zaman Nabi itu tanggal 1 adalah 8 derajat. Posisi hilal sudah 8 derajat baru bisa terlihat. Tapi kemudian setelah agak canggih, makin canggih, tahun 80-an waktu itu Konferensi Internasional Falak di Turki menyepakati 5 derajat, turun 3 derajat. Kemudian setelah canggih sekarang ini ada yang menyepakati 3 derajat, yaitu Mabim, itu 3 derajat. Mabim itu Kementerian Agama di negara-negara ASEAN ini. Juga di Indonesia yang paling menonjol adalah NO. NO itu menyepakati namanya ru'yah bil fi'li, melihat dengan mata kepala. Itu memang kalau kurang dari 3 derajat susah itu. Namanya ru'yah bil fi'li, 3 derajat ke atas. Maka kemarin karena belum ada 3 derajat, ya tidak bisa dilihat dengan mata kepala, mata telanjang. Itu namanya ru'yah bil fi'li. Kemudian ada ru'yah bil ilmi, melihat tidak dengan mata kepala tapi dengan ilmu, yaitu hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Standarnya pokoknya posisi hilal sudah ada di atas ufuk, sudah di atas garis antara langit dengan bumi, maka sudah tanggal 1.
Dua-duanya ini benar. Tetapi risikonya kalau ikut model 3 derajat NU atau Mabim akan selalu telat. Dan jika ikut Muhammadiyah ini akan selalu lebih cepat. Jadi sing siji kebanteran, sing siji kelambatan. Lah kami ahli falak kontemporer ya, menyatakan bahwa bukan ru'yah bil fi'li, bukan melihat dengan mata kepala, juga bukan ru'yah bil ilmi, tapi imkan ru'yah, memungkinkan dilihat walaupun dengan alat, asal memungkinkan. Nah, yang memungkinkan dilihat dengan alat itu sekitar 2 derajat, itu sudah bisa. Nah, jika ini dipakai, maka Muhammadiyah menaikkan standar, NU menurunkan standar, ketemu di 2 derajat, beres. Sebenarnya kalau kita ingin damai, ingin bareng, dan ini tidak akan telat, juga tidak akan DCI, ini akan selalu standar dengan dunia. Selama pengalaman berpuluh tahun, saya mencermati bahwa yang akan selalu kompromistis dan cocok dengan falak dunia adalah yang imkan ru'yah ini. Tapi memang tidak mudah. Kami ini bukan ormas resmi, juga bukan penguasa. Kami hanya berdasarkan ilmu yang kami miliki, kemudian kami menghitung. Jadi kami juga menggunakan bil ilmi, menghitung hisab. Hisab kemudian kita berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu sekian puluh tahun, maka 2 derajat itu bisa dilihat imkan ru'yah dengan alat memang. Oke, begitu ya. Jadi tidak usah ada yang jahe atau jangget ya. Nyaman saja, biasa saja, tapi sungguh saya punya himbauan hati kepada semua umat Islam. Ayolah kita berusaha bagaimana mencari jalan keluar untuk rukun, untuk kompak, untuk bersama-sama. Nah, kasus yang kemarin, bukan, mohon maaf, memang saya termasuk yang tidak berpuasa hari Jumat. Mungkin yang tanya ini tidak tahu kalau saya, mungkin mereka kok hari Jumat sudah hari raya. Enggak, begini, saya sekali lagi saya ulang, sebenarnya tidak ingin saya umumkan. Tapi karena saya ditanya, oke, saya jawab kan. Dan setelah dijawab oleh admin, di expose, diunggah, ya sudah, itu bagian dari tugas mereka. Terserah mana yang diunggah, mana yang tidak. Dan saya juga, saya pikir ini ilmu perlu diketahui. Jadi kalau yakin bahwa itu sudah tanggal 1, Jumat sudah tanggal 1, yakin lo ya, dengan ilmu dan pengetahuan dan pengalamannya, maka memang tidak boleh berpuasa. Maka taat kami kepada Allah dan Rasulnya, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Saya tidak berpuasa hari Jumat adalah dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Karena ini agama, tidak bisa dikait-kaitkan dengan politik dan sebagainya. Tetapi karena sholat id itu hukumnya toh sunnah, dan kelihatan masyarakat, takbiran juga hukumnya sunnah, kelihatan masyarakat, maka kami adaptasi supaya tidak terlalu tidak ada perbedaan ya, kita sama-sama. Inilah wa ulil amri minkumnya. Jadi coba bayangkan penjenengan, mohon maaf ya, kalau penjenengan yakin itu tanggal 1 kemudian memaksakan puasa, kan haram. Urusannya bukan soal sunnah atau makruh, tapi haram. Kalau yang sholat id kan soal sunnah saja. Umpama enggak sholat id juga enggak apa-apa kok. Enggak takbiran juga enggak apa-apa kok. Nah, tapi daripada takbiran kemudian ada yang terluka artinya ketika takbiran malam Jumat kan ada yang enggak nyaman. Oke, tunggu, enggak usah takbiran, di sini juga enggak takbiran. Tapi sholatnya hari kedua, Sabtu. Saya khutbah hari kedua, Sabtu, atau hari pertama bagi yang Sabtu. Yang saya agak gawok, apa gawok ini mas? Apa?
Oh iya, kok iso koyo malah gak duduk wong Indonesia ini sih. Gawok heran betul. Yang saya heran. Tapi heran saja ya, saya enggak itu ya. Kan begini toh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih puasa sampai asar beserta para sahabat di Madinah. Kemudian ada satu orang Badui datang ke Madinah untuk ziarah, untuk riayan kemana gitu. Sementara Nabi masih berpuasa. Kemudian, loh, kok masih berpuasa ya Rasulullah? Loh, lah kamu kan apa sudah berhari? Iya, kami sudah melihat kemarin. Lalu bersumpah, akhirnya ia bersumpah berarti bahwa kemarin melihat hilal. Lalu Nabi mengumumkan sekarang semua harus berbuka. Sudah asar, karek til maghrib itu. Sudah asar langsung, ayo berbuka semuanya, batalkan puasanya. Kita hari ini sudah haram berpuasa. Nabi dengan data satu orang Badui itu orang Arab desa. Nah kemarin di Cakung itu ada 2 orang bersumpah bisa melihat hari Kamis sore. Nah kok tidak didengar? Ketika saya kejar pada salah seorang ahli, tidak mungkin bisa melihat. Ya memang hitung-hitungan saya pun kalau di Cakung baru 1, sekian derajat memang tidak bisa dilihat. Tapi kan ada yang bersumpah bisa melihat. Ya sudah. Harusnya kita percaya pada 2 orang ini 2 orang loh, bukan 1 orang. Kalau persaksian dalam Islam itu kan laki-laki 2. Sangat memenuhi syarat untuk diiyakan, tapi ya itu. Semua ketika saya lacak, kenapa enggak mau ngikuti? Kami tidak percaya, kami lebih percaya pada hitungan kami. Astagfirullahaladzim. Ini cara beragama dengan bungkus politik. Saya tidak menyalahkan, benar, tapi kenapanya, alasannya ini loh. Saya sekali lagi sudah berulang kali ya, saya ini berulang kali terlibat dalam masalah ini sejak sebelum tahun 2000 ya. Sejak Gus Dur dari presiden itu 99, saya langsung berinteraksi dan saya punya komunitas ini, sehingga saya mohon insya Allah cara kami ini adalah yang paling kompromistis yang diminta Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla kan pernah minta, kenapa sih kok berbeda terus gini ya, karena Pak Yusuf Kalla bukan ahli falak tapi ahli dagang ya. Mbak iya, Muhammadiyah dan NU itu rundingan, kompromi. Terus diberitahu, lo ini standarnya berbeda. Ya wes nek ngono NU mudun Muhammadiyah munggah. Itu memang hitung-hitungan dagang sih. Yang satu mudun, nek rego harga itu satu turun, yang satu naik. Iya nek rego kena dirunding, iki naik. Tapi dengan cara yang saya sebutkan tadi, imkan ru'yah tadi, oke, tidak 3 derajat, tapi juga tidak 1 derajat, 2 derajat. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan alat. Oke, ini paling masuk akal, paling bagus, dan sesungguhnya lah kalau kita ingin kompromi, ingin bersatu, ingin tidak ada perbedaan, harusnya begitu. Jika ini dipakai, maka Barat Indonesia pasti sudah. Tidak akan kita ketelaya. Apa ketelaya mas? Apa mas jadi ketelaya apa mas? Kenapa ketelaya? Kecelek ya? Tidak akan kita kecelek. Wis kadung gak poso ternyata masih enggak. Ini sekali lagi saya mengkompromikan kepatuhan saya kepada Allah SWT dan Rasulnya, juga kepatuhan saya kepada pemerintah, yaitu poso nih atau gak poso nih ikut tentu syariat, riyani atau sholat ini ikut yang bersama-sama yang paling banyak. Oke, wis gak usah dimasalahkan lagi. Nanti kalau Idul Adha, ya saya biasanya gini, Idul Adha saya ngitung, kalau memang masih tidak mungkin, pernah tidak mungkin tuh memang di sini belum kelihatan sama sekali, seluruh Indonesia belum ada yang 2 derajat. Oke, kita pakai standar lokal. Walaupun Arab Saudi sudah wukuf, kita tetap puasa Arafah. Wukuf memang Arafah. Kalau mereka sudah hari raya, kita tetap puasa Arafah. Tapi jika kita sudah ada yang 2 derajat seperti kemarin di Sabang sudah 2 derajat, bahkan di Cakung sudah ada yang bisa melihat 2 orang, ya sudah, kita tidak usah ngotot. Ikut gitu nggih. Wes selesai ya. Masalah ini saya berharap selesai. Saya yakin kalau
jamaah dan mahasantri ini sudah selesai kok. Bahkan koyoke lho ya. Koyo akeh sing melok aku kayak. Gak posone iki lho. Dan ketika saya khutbah di daerah itu ndak poso kemarin. Ya wis, ndak apa-apa karena kenapa? Karena melihat YouTube saya katanya. Bahkan sampai Eropa ya orang Indonesia yang di Eropa, maksudnya bukan orang Eropa asli, ndak orang Indonesia yang di Eropa juga nonton YouTube yang diunggah Mas Khalid itu, ternyata juga menjadi pedoman. Karena memang mohon maaf yang berani berargumentasi, berani menjelaskan secara argumentatif itu tidak banyak. Umumnya ya pokoknya, atau khawatir dijelaskan pun tidak jelas, yang timbang repot ya sudah gitu ya. Tapi kalau saya memang terus terang saya argumentatif, dan saya punya bolo loh. Bolo saya banyak kiai kok. Hanya memang umumnya diam ya. Yang ada YouTube ya gak akeh sih. Tapi saya sekali lagi bukan merasa benar sendiri, enggak. Saya merasa benar, tapi juga mengakui mereka boleh merasa benar, mereka berhak merasa benar, tapi kalau bisa saya ajak bersama-sama saya. Kenapa? Ini jalan tengah. Ya penyen gampang aja mikir itu, iki 1 derajat, iki 3 derajat. Tengahnya opil, kan 2 kan? Sudah 2 derajat kan beres kan? Gitu ya. Supaya nyaman hidup ini. Dan sekali lagi ini adalah pengalaman yang anak-anak ini mesti akan belajar dengan keadaan seperti ini. Kita harus mewariskan kondisi yang tidak memungkinkan bentrok ya. Oke, beda boleh, tapi jangan bentrok. Namanya ini, tapi saya tidak enak. Besar, terkenal. Ini sholat Id jarang-jarang, dan wanita di depan. Ada satu wanita di depan. Tahu kan pondoknya? Tidak usah saya sebut, Imam Perkoro ya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Tanggapan apanya? Tidak, sholat itu lebih baik daripada sholat macam ini. Sekali lagi, tidak sholat Id lebih baik daripada sholat Id dengan cara ini. Mengapa? Nek gak sholat Id gak diperkarani. Tapi nek sholat Id dengan cara ini jelas rame di sosial media. Pro kontra. Satu, sudah tidak COVID kok jarang-jarang softnya. Wong COVID saja kita tidak jarang-jarang kok. Tapi yang lebih parah adalah kenapa wanita itu ada di depan. Ini berbahaya untuk beliau di akhirat nanti. Hatinya saya khawatir tidak bersih. Kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, pasti akan di belakang. Mengapa? Nabi nuntunnya begitu, Nabi merintahnya begitu, ajaran dari Nabi begitu. Ini di depan dewe malah gurine imam. Mungkin apa bujone imam ya? Iya mas. Oh memang istrinya. Iyalah. Walaupun istrinya ya jangan disunggi gitulah. Itu sendirian. Wedoke sitok ya mas. Satu, yang lain laki-laki. Memang itu anak buah, laki-laki itu anak buah pendiri ini. Lah ini punya ini kan jelas pendiri merasa, lah itu loh, merasa gede sirai itu loh. Pas sholat loh, bayangkan. Padahal saya ini setiap akan sholat nasihati diri sendiri, ayo ojo sampai tak kabur. Ngimami ya gitu, ngimami mendol sirah itu salah. Jangan sampai, harus sadar bahwa kita menghadap yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akbar. Jangan hanya mulut tok, tapi dengan hati Allah maha besar. Kita sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Lah kok iku yang ngarep nganggo pakaian bukan pakaian sholat lagi, ya tidak apa-apa, sah saja. Tapi membuat hati tidak bersih. Apa sholatnya sah? Kalau sholat sah tidaknya itu memenuhi syarat rukunnya atau tidak. Bukan soal wanita ada di depan atau tidak. Ya secara fikih, formal, fikih, hukum sah. Karena sholatnya saya lihat ya seperti umumnya orang sholat. Perkara barisan jarang-jarang itu bukan rukunnya sholat. Perkara wanita di depan itu bukan rukunnya sholat. Yang menyebabkan sholat sah atau tidak sah itu terpenuhi atau tidak syarat dan rukunnya. Saya termasuk yang berpendapat kalau soal sah atau tidak sah itu sah, tapi tercela. Mengapa tercela? Softnya jarang-jarang, wanita ada di depan. Bahkan saya juga mendapatkan kiriman video, katanya sebentar lagi nanti akan khotibnya khutbah Jumat perempuan. Kiamat.
Kalau khutbah id misalnya perempuan silakan, tidak ada khutbah juga sah, tidak ada masalah. Tapi kalau Jumat yang mendapatkan tugas Jumatan kan laki-laki, ngapain perempuan khutbah? Kalau ikut Jumatan monggo, tapi kalau ke khutbah ya sing garai ki sing gak belajar agama, mohon maaf ya, mohon maaf. Ilmunya baru sekian loh kalau soal fikih. Saya naudzubillah, saya tidak sombong, tapi ini bukan ahli fikih, hanya tokoh aja wibawanya sehingga orang-orang guru-guru sungkan. Tapi kalau soal ilmu fikih, ketok ini. Saya tidak ngenyek juga tidak nyebut nama, tapi ini masalah. Memang tanda akhir zaman salah satunya seperti ini. Orang akan membolak-balik ngaco syariat Islam. Makin banyak orang yang ngaco syariat Islam, itu makin dekat tanda kiamat. Minimal kiamatnya dia sendiri. Jadi saya sangat menyesalkan ada pesantren yang mengajarkan aneh-aneh kayak begitu itu. Lebih-lebih sebentar lagi kalau khotibnya perempuan, Jumatannya tidak sah. Dan Jumatannya tidak sah berarti dosa apa pahala? Ya dosa lah. Jadi laki-laki jangan mau dikadali. Hei para laki-laki, kalian kalau nanti ada khutbah Jumat yang khutbah perempuan mertua mulia wis. Soalnya gak sah ki Jumatan. Kok mari ngono nek dhek medun Jumatan dhewe. Soalnya ini ajaran agama yang satu tidak ada contohnya, dua sepakat ijma ulama semuanya bahwa khotib itu harus laki-laki. Khotib Jumat loh ya. Kalau khotib selain Jumat memang tidak ada dalam kitab perempuan, tidak ada. Tapi andai kata ada, ya sebenek wani deh. Tapi kalau Jumat tidak bisa. Wong perempuan tidak wajib Jumatan kok. Jadi khotib. Geladrah ya. Apa geladrah ya? Wis geladrah ya. Baik. Masih nanti tanyanya nanti aja setelah KSS saja. Ustadz, ibu saya umur 80 tahun lebih. Ya, ibu saya malah 90 tahun. Insya Allah tahun ini haji, mohon doanya ya, moga-moga sehat walafiat dan lancar hajinya. Otak kirinya rusak. Alhamdulillah ibu saya tidak rusak. Ingatannya rusak. Apa masih wajib sholat? Sungguh penjenengan semuanya bersyukur pada Allah SWT kalau punya orang tua. Pendengan menangi tuanya orang tua itu adalah kesempatan emas untuk masuk surga. Senengkan orang tua yang sudah tua. Memang orang tua mesti tua, tapi pasti lebih tua dari anaknya. Tapi yang sudah mencapai usia di atas 80 itu kesempatan emas untuk masuk surga, untuk membuka pintu surga melalui berbakti pada ibu. Syarat wajibnya sholat itu kalau akalnya sehat. Otak kiri ini adalah mikir logika. Gelombangnya gelombang beta ya. Ada gelombang beta, ada gelombang theta, kalau kanan ada gelombang alfa, gelombang beta ya, gelombang beta. Gelombang mikir wis gitu aja. Jadi kalau otak kiri tidak normal, berarti ingatan sudah tidak normal, pikiran tidak normal. Ini sama dengan pikun. Pikun itu tidak normal akalnya, maka tidak wajib sholat. Kalau pas ingat ya wajib. Lah kalau ngodok ya enggak lah, ini pas tidak wajib. Lain kalau orang ketiduran atau ayan atau karena masih ada harapan sembuh. Kalau ini sudah tidak ada harapan sembuh orang pikun itu. Intinya orang pikun, orang yang tidak normal akalnya, bukan gila ya, bukan gila ya, ingatan, lupa ingatan, itu tidak wajib sholat. Karena syarat wajib sholat adalah al-aqil, berakal sehat. Apa harus bayar fidyah? Tidak ada fidyah dalam sholat. Sudah saya tulis di disertasi, memang ada pendapat, tapi sudah saya teliti bahwa tidak ada dasar hadis maupun pendapat ulama bahwa
kalau ketinggalan sholat bayar fidyah. Tidak. Kalau tidak puasa atau tidak mampu puasa bayar fidyah. Tapi kalau tidak sholat, nggak mampu sholat ya tidak bayar. Tidak qadha juga kalau sakitnya menaun seperti ini. Yang qadha itu jika ada kemungkinan sembuh. Jadi ibu 80 tahun ini atau ibu yang sudah otak kirinya sudah tidak normal, sudah tidak wajib sholat, juga tidak usah membayar fidyah. Yang penting openilah, rawatlah dengan baik, dengan santun, jangan gondok, jangan gerutu, karena ibu itu dulu merawat kita juga dengan ikhlas, walaupun kita ngengek, walaupun kita tengah malam kencing, beliau-beliau ini juga tidak ngersulo. Maka jangan sampai ada anak yang ngersulo ngerawat ibu yang memang sudah seperti ini. Baik, berikutnya Ustadz, katanya kalau ayah atau ibu wafat, maka anak-anaknya hanya boleh mewaris harta yang meninggal. Bagaimana setelah dibagi, apa jandanya boleh menempati rumah itu? Wah, kok bulat ya. Intinya gini lah, saya memang ikut dan mengkampanyekan pembagian waris itu pakai KHI supaya perempuan lebih mendapatkan perhatian. Satu, yang kedua, saya termasuk yang mengkampanyekan usahakan warisan itu sedikit mungkin, sesedikit mungkin. Penjenengan masih sehat begini, silakan segera dikapling untuk anak-anak atas nama saja, tertulis atas nama saja atau angka-angka saja. Hak pakainya, penguasanya masih tetap penjenengan. Seperti saya ini sekarang, semua harta saya memang saya yang punya, tapi sudah saya kapling-kapling, sudah saya tulis, supaya sewaktu-waktu wafat sudah terbagi, tidak jadi perkara maneh. Yang warisan tinggal sedikit. Nah, itu saya kampanyekan supaya orang modern sekarang itu hendaknya harta warisannya tidak usah banyak-banyak, supaya tidak menjadi lahan pertengkaran anak-anak. Itu menjadi malapetaka di alam kubur itu, kalau anak-anak bertengkar karena warisan itu. Maka dihibahkan saja, atau atas nama dihibahkan, tapi masih menjadi penguasaan orang tua. Nah, kalau orang tua kadung wafat, ya, sudah wafat, maka harta yang ditinggalkan ini dibagi dua. Yang separuh harta warisan, yang separuh harta yang hidup. Kalau yang wafat suami maka harta istri, kalau yang wafat istri maka harta suami. Itu separuh. Bukan warisan, tapi harta gonogini, harta bagi bersama. Ya, harta bersama dibagi dua. Kemudian yang separuh diwaris. Nah, ketika sudah diwaris, misalnya rumah ketut kewaris, harusnya anak-anak juga ngerti bahwa orang tua itu masih butuh rumah, ya boleh nempati. Jangan sampai orang tua diusir, tidak nempati karena sudah diwaris. Ya, soal warisan harusnya ibu ini diberi kesempatan lebih besar untuk menempati rumah. Karena biasanya orang tua itu tidak mau kalau tidak rumah sendiri yang didirikan dulu. Walaupun baik rumahnya anak, tidak pernah, jarang ada yang mau menempati rumah anak. Saya berulang kali menawarkan pada ibu saya, juga tidak diterima, bahwa ibu tetap pilih di rumah Nganjuk yang rumah kuno itu. Ya sudahlah, saya tentu usahakan untuk menghibur beliau. Tapi begini, jadi harta yang diwaris hanya yang separuh. Yang separuh itu ibu dapat 1/8 dulu, karena ada anak. Kemudian 7/8 dibagi anak, terserah 2/1, laki-laki dan perempuan. Jika perempuan semua hanya dapat 2/3 atau separuh. Jika anak 1 perempuan, jika anak 2 perempuan atau 3 perempuan atau lebih dari 2, maka 2/3. Selebihnya dzawil arham nanti. Ini sulit ya, warisan itu memang rumit, maka saya terangkan secara global saja. Intinya, kalau ada suami atau istri yang wafat, maka yang separuh milik yang hidup, yang menjadi harta warisan hanyalah separuh. Gitu pun. Ibu apa berhak menempati? Iyalah. Saya pesan pada semua yang masih punya orang tua, jangan sampai
ibu tersakiti oleh perilaku panjenengan, pembagian harta, kemudian ibunya sisihkan dibagai rumah sempit misalnya, jangan. Lapangkan, paling berapa tahun lagi sih ibu itu wafat apa masih hidup. Jadi tolong ya, usahakan kalian terutama anak-anak ini jangan sampai menyakiti hati orang tua. Pun gitu nggih. Baik, ini sudah masih ada 4 menit. Satu lagi. Ustadz, kami menjual tanah senilai 800 juta dan baru dibayar DP 150 juta, sisanya belum lunas. Apa kami harus mengeluarkan zakat 2,5% dari nilai penjualan tersebut saat ini? Oh enggak lah, laku 800 juta diberi DP 150 juta, apa wajib zakat? Yang wajib zakat yang sudah kepegang tangan, sing liyane belum kepegang tangan. Yang 150 juta ini kalau 150 juta pasti ada 90 on kan, kok 90 on, 90 gram emas satu nisab, maka wajib zakat jika sudah berumur 1 tahun. Jadi bukan begitu terima langsung wajib zakat, sebenarnya begitu, tapi kalau saya sih begitu terima langsung saya zakati supaya nggak mikir lagi. Namanya ta'jiluz zakat, akselerasi zakat, percepatan zakat. Saya menggunakan itu, dan itu para ulama kontemporer memang umumnya menyetujui itu, karena kalau nunggu setahun biasanya habis, gak sido zakat. Nah saya tidak mau gitu. Nah, gak sido zakat berarti podo karo bunteti rezekinya dewe. Siapa yang segep zakat maka akan segep menerima, akan banyak menerima dari Allah SWT. Maka begitu penyanyi nerima 150 itu, setiap 1 juta zakatnya 25.000 pun kalikan 150, sudah keluar, sudah beres, tidak usah ngitung setahun lagi, sudah ini sudah takjil zakat, sudah selesai. Nanti kalau terima lagi ya gitu lagi, berapa misalnya terimanya diangsur oleh yang beli itu, jelalah 60 juta, karena 60 juta kan tidak dapat 90 gram emas, berarti tidak dapat nisab, ya sudah tidak wajib zakat. Ngangsurnya dikit-dikit aja sampai 90 gram emas ya, silakan. Kalau mau politiki, mau ngakali, silakan. Nanti Gusti Allah juga perintah mereka, kat iku wongku ngakali zakat, ayo saiki akalono kayak loro wis, ojo mari nek duit entek kan malah soro itu. Jadi sudahlah, harta ini makin kita mematuhi ketentuan Allah SWT akan makin barokah, makin mudah. Gitu nggih. Supaya kita ini dalam hidup tidak terbelit oleh masalah ekonomi, maka jika ada rezeki keluarkan zakat. Sedangkan uang yang diterima baru 150. Kami ada utang, ini utang 750 juta. Utang ya akeh juga. Berarti duit utangnya 750 juta, lakune 800 juta. Berarti duit 50 juta. Ya tidak wajib zakat dong. Gak omong-omong kayak mau. Jadi kalau panjenengan menerima uang 800 juta, tapi panjenengan duwe utang 750 juta, sahur dulu utang itu. Karena bukan milik utang ini, sahur dulu. Setelah disaur baru dihitung. Ternyata nggak ada satu nisab. Ya wes gak sudah zakat ngono. Gak mau ngomong kayak mau. Ya gak salah kono, salah gak tak waca kabeh mau lho. Lah memang yang gurih sih. Jadi ya sudah selesai ini, tidak usah dibahas dawa-dawa ya. Jadi karena siapapun kalau panjenengan punya hutang, tapi gini ya, hutang itu hutang produktif atau hutang konsumtif. Kalau hutang produktif, hutang untuk modal, itu saya termasuk yang mengikuti pendapat tetap wajib zakat. Kita punya hutang, umumnya orang kaya itu hampir semuanya punya hutang kok. Maka jika utang itu produktif, maka tetap wajib zakat. Tapi kalau konsumtif, memang utang untuk membuat rumah atau utang untuk makan, maka tidak wajib zakat. Pertama, saya umumkan bahwa malam ini ada gerhana bulan. Nanti mulai jam 10 atau jam 22 lebih 14 menit di Al-Qadar akan dilaksanakan sholat gerhana. Bagi yang mau monggo bergabung ya, moga-moga nanti muadzinnya tidak keturun ya. Jadi
Sebab gini loh, gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Sebagian besar adalah tanda-tanda memang ada alamat tertentu atas akan kejadian tertentu. Jika itu terjadi, apakah bencana atau apa musibah atau apa, kita termasuk moga-moga yang diselamatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sholat gerhana nanti dimulai begini, jam 22.15 takbiran. Takbirnya seperti takbir Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kemarin gerhana yang kemarin matahari saya larang takbir ini, khawatir takbir Idul Fitri karena itu hari Kamis sudah menjelang hari raya. Kali ini kan sudah jauh. Nah, anak sing nyongkok Idul Fitri yang lindur banget. Memang takbirnya harusnya seperti itu. Takbir sampai nanti imam datang atau imam mengajak sholat. Ya. Untuk sholat gerhana bulan, sholatnya sholat jahriyah, sholat imam membaca keras. Nah, mungkin yang nanti tidak sempat ke sini atau kemudian melaksanakan di tempat masing-masing atau juga para pemirsa, sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu sama. Tiap rakaat 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Lama rukuknya kira-kira kalau zaman Nabi itu 100 kali membaca Al-Baqiyatus Shalihat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Tapi kemarin saya membaca 3 kali aja sudah banyak yang sambat. Ya sudah, tidak apa-apa. Pokoknya penjenengan makmum saja pada imam. Tidak mungkin saya akan menyiksa makmum. Ya. Bacaannya juga itu rakaat pertama, bacaan pertama 100 ayat. Itu kalau saya turuti 100 ayat ya peyok kabeh ya. Rakaat kedua 80 ayat. Rukuk kedua juga itu 80 kali Al-Baqiyatus Shalihat mestinya. Tapi saya biasanya hanya 29 atau 31 gitu. Ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, yang sering salah itu begini. Rukuk pertama, kemudian bangun dari rukuk itu sami Allahu liman hamidah. Tidak. Allahu Akbar. Rukuk yang sami Allahu liman hamidah yang kedua. Tapi ya tidak apa-apa sih. Wong gak muni apa-apa ya apa-apa ya. Jadi tapi imam tuh harusnya ngerti bahwa rukuk pertama kemudian bangkit itu Allahu Akbar, terus membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi, kemudian baru rukuk kedua, baru sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua juga begitu. Nanti kalau ingin tanpa repot mengingat-ingat ya makmum aja sudah enak itu. Kalau yang akan mengadakan sendiri maka kaifiyahnya, tata caranya seperti sholat gerhana matahari yang kemarin sudah kita share di WA. Bedanya kalau sholat gerhana matahari itu disunnahkan pelan, kalau atau boleh keras boleh kayak sholat Jumat, tapi pelan lebih afdol. Gerhana bulan juga boleh pelan kayak sholat zuhur, tapi keras lebih baik seperti sholat Isya misalnya. Baik, itu sholat gerhana zaman Nabi itu dari awal sampai akhir. Kalau kita yang mesti tidak mau ya, kita ya pokoknya seperti melok sholat ikut sunnah gitu aja. Nanti setelah sholat baru khutbah, dan setelah khutbah sebenarnya dianjurkan banyak istighfar. Kalau tidak bisa kolektif ya sendiri-sendiri istighfar sebanyak-banyaknya, mohon ampun pada Allah SWT. Itu saja pengumuman kami. Jadi nanti kita mulai sholat gerhana kira-kira jam 10:30. Memang mungkin ngantuk-ngantuk ya. Kecuali aku ya keturunan pisan si jemeneh itu. Jadi nanti ya apa muadzine sing keturunan gak ngerti saya. Jadi nanti begitu jam 10:04 mulai takbir suara luar Mas. Suara luar supaya orang tahu bahwa ini ada gerhana sekarang ini. Nanti sebentar lagi ya. Jam 10:04 takbir. Kemudian setelah imam datang atau imam memberi apa-apa sholat ya selesai baru sholat bersama-sama jamaah, kemudian baca khutbah,
atau bukan baca khutbah, disampaikan khutbah, ya ndak usah pakai prosesi seperti kami, pokoknya biasa aja sudah, ndak usah pakai Bilal, ndak apa-apa, sudah langsung aja jalan sendiri. Kemudian setelah khutbah selesai, nanti yang di sini sebentar duduk sebentar untuk membaca istighfar, pokoknya membaca zikir lah ya, kalau bisa sampai terbitnya, tapi ndak usah lah ya, pokoknya kita sak pantese zikir sepantasnya, kemudian baru kita bayar. Memang dianjurkan ada sedekah memang, tapi ya enek sedekah pondok saya tidak tahu. Sedekahnya yang nanti hal ini saja ya. Jadi memang ibadah atau amal yang paling dianjurkan terkait napa niku, terkait gerhana itu adalah takbir. Memang hadisnya begitu, sholat, istighfar, dan sedekah ya. Jadi nanti kalau ada yang sedekah bagus, kalau tidak ada ya sudah golek dewe-dewe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Takbir sholat id itu jumhur ulama menyatakan 7 dan 5, tapi mazhab Hanafi 5 dan 3. Ada mazhab Hanafi lagi 3 dan 3. Jumlahnya pokoknya tidak seperti sholat biasa, takbirnya harus ada takbir ziyadah minimal 3 atau maksimal umumnya 7 dan 5. Soal ngangkat tangan atau tidak ngangkat tangan boleh, ngangkat tangan boleh, tidak boleh. Yang tidak boleh itu gini loh, pas sholat kok ngene iki gak oleh Allahu Akbar, tidak boleh. Angkat tangan biasa boleh, tidak angkat tangan boleh. Itu bukan soal NU atau Muhammadiyah, tapi soal apa, ijtihad para ulama. Memang dalam hal ini mereka membaca apa yang diketahui dari para sahabat. Memang ada perbedaan, ada yang angkat tangan dan ada yang tidak, tapi mayoritas ngangkat tangan. Ada yang tidak, memang ada. Itu balita dibawa jin ya, atau dibawa setan, berapa hari kemampuan maksimalnya tergantung itu kemampuan orang tuanya dan kemampuan setannya. Jadi kalau setannya, kalau orang tuanya mampu ya setan enggak mampu membawa, enggak mudah, sebab balita itu masih bersih dan pelindung yang dijadikan Allah SWT sebagai pelindung adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya kuat ya enggak akan terbawa. Kalau terbawa ya kemampuannya berapa ya tergantung adu kemampuan. Kemampuan setannya membawa berapa hari, tapi umumnya ya maksimal 3 hari kalau orang tuanya orang yang berzikir, orang yang sholat ya. Tapi kalau orang tua yang enggak sholat ya wallahu alam ya tergantung, nanti umumnya lebih lama. Tapi kemampuan setan membawa atau menghilangkan, mengajak anak manusia itu, kalau orangnya orang ahli zikir tidak mungkin ada bisa dibawa, tapi kalaupun bisa dibawa hanya sebentar aja, maksimal 3 hari. Soal wafat terpisah, kemudian nikah lagi, suaminya jadi 2 atau istrinya jadi 2, itu alam sana tidak bicara itu mas. Alam barzah itu adalah serambi akhiratnya, serambi akhirat itu alamnya sudah, kalau senang ya alam senang, kalau gelisah ya alam gelisah. Soal siapa suami atau istri yang akan bersama akan ketemu tergantung amalnya. Kalau surat At-Tur itu adalah terkait dengan amalnya. Surat At-Tur juga ada di surat ya, terutama At-Tur yang At-Tur 21 itu amal yang diperbuat ketika di dunia yang seimbang itu yang akan ketemu. Kalau tidak seimbang ya tidak akan ketemu. Maka sudahlah, kalau soal akhirat nanti ya biar nanti tergantung amal ibadah masing-masing. Kalau jauh misalnya ya bisa ketemu. Wong di alam akhirat itu tidak ada batas, alam barzah itu tidak ada batas tempat maupun waktu kok. Sampai mimpi itu apa nek nggone, mimpi itu apa nek waktu ini kan tidak ada. Mimpi mirip itu. Jadi lamanya alam kubur itu juga tidak terasa. Ya sama dengan Nabi Uzair tidur 100 tahun. Ditakoki mbok setangi berapa waktu, sama paling setengah hari loh, 100 tahun padahal.
Ashabul Kahfi 309 tahun. Ditanya, "Ki pirang dina ki mawake turu?" Paling sedina atau setengah dina. Itu di Quran loh ya. Artinya apa? Di alam sana tidak ada batas waktu. Waktu itu berlaku di kehidupan ini. Di sana sudah tidak kenal waktu. Kemudian tempat sangat mudah. Arwah itu kecepatannya ya sama dengan kecepatan waktu ya. Kecepatan apa? Suara dengan waktu lebih waktu ya. Kecepatan suara dengan ya pokoknya cepat lah. Timur barat tuh enteng aja. Jadi kalau masih bumi ini sangat kecil untuk ukuran alam barzakh. Jadi kalau kita misalnya keluarga kita ada yang wafat di luar negeri, yang tidak usah repot, tidak usah diparani untuk ziarah bagus. Tapi kalau mendoakan dari sini pun nyampe, dari manapun nyampe. Kalau memang Allah SWT menghendaki dipertemukan ya ketemulah sama-sama wafatnya. Yang satu wafat di Indonesia, yang satu wafat di Mekah misalnya, ketemu mudah sekali asal amalnya imbang. Gitu nggih. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita berhalal nggih. Saya minta Mas Ulum untuk mewakili Mahasantri, silakan Mas. Ya berdiri di depan ini.